dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani jamaah dalam program yang sangat spesial ya. Dan kali ini programnya berbeda ya. Kali ini Jalan Dakwah spesial berada di tempat yang spesial juga. Dan hari ini kita bertemu di program spesial Jalan Dakwah spesial semesta Ramadan yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Azom yang berlokasi di Tangerang, Banten. Dan walaupun tempatnya spesial, temanya juga tak kalah spesial jamaah seperti biasa. Jalan Dakwah tentunya hadir dengan tema-tema yang menarik yang untuk kita simak bersama-sama, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji. Dan kali ini juga spesial, biasanya bersama satu guru, satu ustadz, dan kali ini dengan dua ustadz sekaligus. Sudah ada guru kita, langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Acep Syamudin dan Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dudu. Uus. Bang Dudu sehat. Abi sehat. Alhamdulillah. Masya Jadi, Allah. untuk pertama kalinya kita tampil bersama-sama. Masya Allah. The first time. Luar biasa ya. Luar biasa. The Ngadu first time ilmu nih. I was perform together ya. Jadi Masya kita Allah. ini singkatannya GGM. Bener. Ganteng-ganteng mubadir. Kata-kata mubazir, ya. GGS bohong. Apa tuh GGS? Ganteng-ganteng soleh. Iya, Masya lebih tepat ya itu ya. Allah. Mantap. Ganteng. Saya dapat solehnya dapat. Gak apa-apa, yang penting soleh ya. Iya. Amin. Nah, yang hadir juga bukan cuma soleh, tapi juga ada yang soleha Wah, hari Masya ini. Allah. Luar biasa kali ini. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya. Boleh dong. Ini juga yang muda, yang tua, hadir semua kalangan hari ini, benar-benar spesial Jalan Dakwah ya. Iya. Di Jalan Dakwah spesial semesta Ramadan. Kita sapa yang hadir hari ini sudah ada dari Majelis Taklim Jami Al-Ikhlas Kalideres, Majelis Taklim Al-Fariha Kalideres, Majelis Taklim As-Sakinah Gunung Sindur, Majelis Taklim Pondok Al-Barkah Tangerang, dan Majelis Taklim An-Nabawi Cupondo, Majelis Taklim Al-Mukminin Rengas Dengklok Karawang, Majelis Taklim Nurul Iksan Rengas Dengklok Karawang. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu. Ada ya. Lebih keras lagi Bu. Bu. Nah kan gitu. Jadi kelihatan banget tuh nggak puasanya ya. Walaupun puasa nggak ada halangan. Bukan menjadi halangan untuk semangat Bu. Untuk mengkaji dan menuntut ilmu di Jalan Dakwah. Kali ini Jalan Dakwah kita akan berbicara tentang berharap. Siapa di sini yang hidupnya selalu berharap? Pernah punya harapan sama seseorang? Ibu berharap sama suami? Pernah punya harapan sama suami? Iya pernah. Hasilnya mengecewakan. Udah kebaca. Pernah punya harapan? Iya. Apa harapan kamu? Jadi ustadz? Atau disukai oleh seseorang? Enggak ya. Jangan dulu ya. Lebih baik dicintai oleh Allah ya. Nah itu bagus tuh. Harapan kepada manusia memang kadang sering mendatangkan yang namanya kekecewaan. Ya, rasa kecewa memang sering datang tidak sesuai dengan harapan. Apalagi kalau kita berharap kepada yang namanya manusia.
Ya, tapi jangan sampai rasa kecewa itu membuat kita menjadi salah arah, salah arah ya. Karena kadang ketika kita kecewa, kita frustasi langsung kita menyalahi diri sendiri. Bahkan yang paling parah bukan cuma menyalahi diri sendiri, bahkan kita menyalahkan Allah. Kita suuzon sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya hari ini temanya kita akan membahas bersama ustadz kita, bersama guru-guru kita. Rasa kecewa itu memang manusiawi, tapi jangan sampai rasa kecewa itu membuat kita menjadi salah arah. Kita dengarkan sama-sama tausiah yang pertama akan dibawakan oleh Ustadz Ecep Syahabuddin. Yang kedua nanti ya Ustadz ya. Iya. Kaget kan? Cubit nih. Kena Cubit prank. Dia langsung, hah? Kok saya? Kan yang di briefing Abi duluan. Bu. Alhamdulillah. Setiap manusia pasti punya harapan. Dan setiap di antara kita pasti pengen setiap harapan itu tercapai. Betul apa betul? Saat harapan yang kita gantungkan kepada Allah dengan keimanan, maka harapan ini akan menjadikan sebuah jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat, dan sudah yang menjadi hitungan Allah pasti akan datang semua dengan apa yang menjadi keinginan kita. Betul apa betul? Namun saat harapan yang kita gantungkan bukan kepada Allah, tapi hanya kita gantungkan kepada manusia, dan ternyata saat ketika harapan itu sudah kita inginkan, lalu banyak di antara setiap manusia yang kadang-kadang bukan menjadikan sebuah pengharapan bagi kita, malah menjadi sumber kekecewaan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ngarep sama suami dibeliin baju lebaran, sampai hari ini belum dibeliin juga. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan setiap cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berharaplah kepadaku, memohonlah kepadaku, karena akulah yang apa? Mengabulkan setiap doa. Nah, benar apa enggak? Betul apa betul? Maka oleh karenanya kuatkan iman kita kepada Allah. Hanya Allah yang akan menolong kita. Hanya Allah lah yang akan mencukupi kita. Saat ketika apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita belum tentu tercapai, ingatlah sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, di mana Allah katakan boleh jadi apa yang kau tidak sukai, Allah menjadikan kebaikan buat kita. Betul apa betul? Asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum. Apa yang menurut kita harapkan, menurut kita pengen, menurut kita bagus, tapi belum tentu baik buat Allah. Betul apa betul? Oleh karenanya apa yang menjadi keinginan kita, niatkan hanya kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah agar adalah apa? Setiap apapun cuma Allah yang tidak akan mengecewakan, insya. Sebagaimana amalan dari Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man sir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu bisa jadi apa yang kita inginkan menurut kita terbaik, tapi menurut Allah belum tentu itu yang terbaik ya. Jadi makanya jangan kecewa pada apa yang Allah takdirkan pada kita. Dan juga jangan bergantung kepada manusia. Menggantungkan kebahagiaan pada manusia hanya akan melahirkan kekecewaan. Lantas bagaimana kalau kita kecewa di bulan Ramadan agar kekecewaan ini menjadi pahala? Nah, akan dijelaskan oleh Ustadz Ecep Syahabuddin. Silakan Pak Ustadz, gimana caranya ini supaya kecewa kita ini jadi pahala di bulan Ramadan Pak Ustadz? Baik, terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Uus. Silakan. Izin Abi ganteng. Ya Iya Allah. Uus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli susu, beli ayam, ke keranji beli ember. Ibu-ibu yang jawab salam, pulang ngaji dapet THR. Amin ya robbal. Kata ibu-ibu, Ustadz THR pok ame-ame belalang kupu-kupu. Diskon udah rame, THR durung metu. Ya, ini buat yang jomblo di akhir Ramadan kan banyak diskon. Mendingan ngejar diskon daripada ngejar dia yang gak pasti. Ya, Bu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ini buat ibu-ibu. Ibu kalau pengen jadi istri yang bahagia, jangan sesekali bergantung kepada manusia termasuk suami. Bu, bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia, seni yang paling sederhana dalam melukis luka. Sekali berharap kepada manusia, siap-siap untuk beribu-ribu kali kecewa. Apa kata Sayyidina Ali? Dzuktu mararati dunya falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Aku sudah pernah merasakan seluruh kepahitan dalam hidup, tapi yang paling pahit adalah ketika berharap kepada manusia. Ibu akan menjadi istri yang paling stres ketika berharap sama suami. Ibu kan berharapnya sama suami dipuji ya. Ibu datang pakai baju baru, set. Ayah, bunda cantik enggak? Ibu kan pengennya ditanya, istri ayah cantik banget. Pengennya kan begitu ya. Tapi apa yang dijawab sama suami ibu? Bunda ini kan gendut. Orang gendut bunda nggak boleh pakai baju yang garis-garis ke samping, terlihat makin gendut. Ibu pernah digituin? Sakit hati apa enggak? Sekali berharap kepada manusia, siap-siap untuk beribu-ribu kali kecewa. Makanya bapak-bapak kalau sama istri jangan begitu. Kalau istri nanya gendut, jangan jawab jujur. Nih saya ajarin. Kalau istri nanya gendut, jangan jawab jujur. Ini istri siapa nih yang nanya? Misalkan istri saya nih. Lah, istri saya di rumah, Iya. saya nanya ke saya. Sayang, aku gendutan nggak? Enggak sayang. Cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Bu, yang namanya kecewa itu manusiawi. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Di bulan Ramadan kita usahakan kecewa itu biar berbuah pahala. Gimana caranya? Maka hadapilah kecewa itu dengan kesabaran. Apa Bu? Berarti Ustadz kalau saya dikecewakan sama mertua, dijulitin sama tetangga, dihianatin sama pasangan, saya bisa berbuah pahala Ustadz. Bu, bisa banget Bu, kalau ibu menghadapinya dengan sabar. Tapi hati-hati, kadang orang ngaku sabar padahal belum sabar. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menuturkan kepada kita bahwa yang disebut dengan sabar itu pertama, menahan diri dari apa? Dari kekecewaan, menahan diri dari amarah. Yang pertama itu. Ibu dikecewakan sama pasangan. Tiba-tiba di HP pasangan ibu ada SMS. Tayang lagi apa? Langsung ibu, Bang SMS. Ibu dikecewakan sama pasangan. Maka yang pertama tahan diri, tahan amarah. Yang kedua, tidak sampai di situ, ibu harus menahan lisan untuk tidak mengeluh dan mengadu kepada siapapun. Kadang orang ngaku sabar tapi update status kemana-mana. Status WA. Gua Maya dari dulu udah sabar jadi mantu.
Padahal kalau kata gua mah tolong di ngertiin. Dah gua mah orang sabar. Tapi orang sabar juga kalau diginiin mah lama-lama ada batasnya. Please deh. Itu ibu udah sabar apa belum? Tidak, ibu sabar menahan diri tapi tidak sabar menahan lisan. Dan yang ketiga, ibu dikatakan sabar kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika ibu bisa menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kekacauan. Ibu-ibu kalau udah kecewa, pakai ayat kursi. Ayatnya dibaca, kursinya dilempar. Ya. Ada begitu, ada. Yang mana orangnya? Jadi Bu, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Tadi sekali berharap kepada manusia, siap-siap untuk beribu-ribu kali kecewa. Gitu, Jadi artinya kekecewaan ini bisa berbuah menjadi pahala. Berbuah pahala. Dengan cara kita bersabar menghadapinya. Sabar dong. Bahkan Allah kan ngejelasin ke kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu Bang Bedu, pahalanya unlimited. Tahu unlimited? Tak terhingga. Tidak ada batasnya. Tak terhingga. Makanya kenapa sabar susah? Karena pahalanya surga. Unlimited. Unlimited. Tak terhingga. Iya, karena pahalanya unlimited. Unlimited. Untuk itu sabar. Sabar. Ya, menjadi pahala. Betul. Di bulan Ramadan ketika kita menghadapi kekecewaan. Yes. Nah, biasanya di segmen ini Bedu buka pertanyaan. Saya boleh duduk nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Diri aja, bentar lagi nyampe kok. Silakan Ustaz. Ya, jadi biasanya di segmen ini Bedu kasih sesi untuk bertanya. Tapi kali ini enggak ya. Tapi nggak usah kecewa. Sabar. Agar kecewa menjadi paha. Karena di sesi berikutnya Bedu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Baik, siapkan pertanyaannya ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita masih akan membahas tentang bagaimana kita jangan menggantungkan kebahagiaan kepada manusia. Karena hanya melahirkan kekecewaan. Sabar, selain kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Sahabat dakwah, di bulan suci ini frekuensi ibadah kita tentu lebih panjang dari biasanya. Dari subuh sampai malam kita berinteraksi dengan alat sholat. Jangan sampai niat hati ingin khusyuk tapi malah terganggu karena bau apek yang nempel di pakaian atau sajadah kita. Kuman dan jamur penyebab bau itu bisa bikin ibadah jadi tidak nyaman. Islam itu mencintai keindahan dan kebersihan. Sebagaimana wangi-wangian yang sangat dicintai Rasulullah adalah aroma kasturi. Wangi yang membawa nuansa ketenangan hati. Alhamdulillah sekarang ada produk yang sudah dipercaya keluarga Indonesia selama bertahun-tahun. Yaitu Kispray Kasturi Suci. Ini sudah bersertifikat halal loh. Karena Kispray ini produk yang 3 in 1. Pelicin, pewangi sekaligus pelembut. Formulanya efektif membunuh kuman penyebab bau apek. Sekaligus membuat kain jadi lebih lembut dan licin. Ibu-ibu di rumah sebelum suami atau anak berangkat tarawih, semprotkan dulu Kispray Kasturi Suci ke sajadah dan mukena mereka. Wanginya mewah, tahan lama dan benar-benar seperti suasana di Masjidil Haram. Saya contohkan ya. Jadi sebelum sholat, semprotkan Kispray terlebih dahulu di alat sholat kita. Sajadah, mukena, ataupun alat sholat lainnya. Maka saat hidung kita menyentuh sajadah yang wangi kasturi, rasanya hati jadi lebih tenang, lebih khusyuk, teringat suasana seperti di tanah suci. Kispray Kasturi Suci caranya gampang sekali. Ibu-ibu jangan lupa stok selalu ya. Kispray Kasturi Suci sudah tersedia di supermarket dan minimarket terdekat di rumah Anda. Jadi mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholatmu dengan Kispray Kasturi. Wangi mewah, teman beribadah.
Dipersembahkan oleh Kispray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray Sensasi Kasturi. Kispray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray Sensasi Kasturi. Masuri kecap manis gurih serbaguna. Kecap manis next level. Terbuat dari kacang kedelai alami dan rempah pilihan, jadi kecap manis yang sudah ada bumbunya. Bareng Masuri, masak asik enaknya valid. Kispray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray Sensasi Kasturi. Masuri kecap manis gurih serbaguna. Kecap manis next level. Terbuat dari kacang kedelai alami dan rempah pilihan, jadi kecap manis yang sudah ada bumbunya. Bareng Masuri, masak asik enaknya valid. Kispray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray Sensasi Kasturi. Masuri kecap manis gurih serbaguna. Kecap manis next level. Terbuat dari kacang kedelai alami dan rempah pilihan, jadi kecap manis yang sudah ada bumbunya. Bareng Masuri, masak asik enaknya valid. Tugas manusia dalam hidup itu cuma 3. Niat yang lurus, ikhtiar maksimal, tawakal Allah. Ini penting, dalam ngapain aja. Karena Allah nggak akan menyia-nyiakan sedikit pun perjuangan kita. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang usaha udah maksimal, tapi hasilnya tetap di luar dugaan. Di situ kita belajar bahwa setelah ikhtiar ada satu hal yang menenangkan hati, yaitu tawakal. Berserah diri kepada Allah, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita percaya Dia tidak pernah salah mengatur hidup kita. Hanya di BTV dan Berita 1. Masuri kecap manis gurih serbaguna. Kecap manis next level. Terbuat dari kacang kedelai alami dan rempah pilihan, jadi kecap manis yang sudah ada bumbunya. Bareng Masuri, masak asik enaknya valid. Semesta berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Masuri kecap manis gurih serbaguna. Kecap manis next level. Terbuat dari kacang kedelai alami dan rempah pilihan, jadi kecap manis yang sudah ada bumbunya. Bareng Masuri, masak asik enaknya valid. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat. Dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa Bapak Ibu sekalian. BTV menyiarkan langsung dari tempat peristiwa untuk selalu menjadi yang terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Saksikan Breaking News, Sidang Isbat bersama BTV dan Berita 1. Bersatu raih berkah. Dipersembahkan oleh Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV.
Oke, baik. Sebelum nanti Ustadz Encep dan Abi ya melanjutkan tausiah, kita akan bacakan pertanyaannya dulu dari jamaah, dari netizen yang masuk nih ke Instagram @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari @Diana Sariwati 90. Ustadz, Iya, Kang Bedul. tolong bantu saya yang sedang galau berat. Aduh. Jadi saya tuh nungguin banget paket kiriman gamis ya, paket kiriman gamis yang itu gamis bini orang. Oh, yang lagi viral. Iya. Oh, gamis. Dia lagi Gamis nungguin bini orang. paket kiriman gamis bini orang. Yang datang suami orang. Iya. Nggak bisa dipakai lah orang buat cewek, ini datang buat cowok. Ini buat acara, ini mau aku pakai Pak Ustadz, buat acara buka puasa bersama minggu depan. Saya udah ngebayangin Pak Ustadz bakal tampil cantik dan bikin terpesona. Asik. Tetot. Ya, Afgan. salah. Iwan Fals. Salah. Bimbo. Tambah salah lagi ya. Nah, ini semua bikin terpesona Pak Ustadz. Pas paketnya datang, ternyata malah daster yang harganya 35.000. Coba itu. Kecewa dia Pak Ustadz. Kecewa. Masa bukber pakai daster? Ya kan, ini bener-bener daster bini orang, bener diambil orang lagi dijemur, diambil sama dia dikirim. Ya ini bener-bener kebangetan ya. Padahal dia tuh beli 300.000 Pak Ustadz harganya. Saya chat, malah penjualnya nggak dapat respon sampai sekarang. Saya kecewa luar biasa Pak Ustadz. Tadi di chat berarti? Di chat. Warna apa? Bukan daster yang di chat. Oh, tapi apanya? Penjualnya di chat sama penjualnya tapi gak direspon. Ya kan, sampai sekarang Pak Ustadz saya kecewa luar biasa. Sampai saya gak selera makan sahur. Coba itu. Itu memang gak ada sahurnya kali. Iya, kau tahu. Sampai dia itu tetangganya Ustadz Abi. Oh, iya. Sampai dia gak makan sahur Pak Ustadz karena kesiangan. Nah, sampai suami saya bilang, sudah ikhlaskan saja. Dan pakai baju yang ada aja. Akhirnya dia pakai baju pramugari. Enggak. Kok bisa? Yang ada aja kan. Kok bisa jadi ke situ? Akhirnya dia pakai baju pramuka. Yang ada aja kan. Ya akhirnya ya udah pakai baju yang ada, tapi kan sakit hati Pak Ustadz. Nah, gimana caranya agar kita tidak larut dalam kekecewaan? Bagaimana agar tidak larut dalam kekecewaan? Iya, buat saya atau buat Abi Ganteng? Iya, buat Abi Ganteng. Buat saya kali. Buat Pak Ustadz lah. Saya baca dulu ya. Ustadz dulu aja. Saya gak apa-apa nih. Iya dong. Ya, silakan Pak Ustadz. Izin. Ya Allah. Izin. Cium tangan dulu dong, cium tangan dulu. Cium tangan dulu. Ini Kang Bedul. Silakan Pak Ustadz. Siap. Bu. Tadi si teh siapa namanya? Sariwati 90. Diana. Hah? Teh Diana yang tadi. Kok dia gampang lupa ya? Iya. Namanya Diana Sariwati 90 Pak Ustadz. Dipanggilannya Teh Diana. Nah kalau saya panggil Sariwati boleh. Diana dong. aja. 90 aja deh. Wah tuh panggil 90-an tuh. Udah saya nggak selesai ini. Iya. Bu. Buat Teh Diana Sariwati. Biar tidak apa tadi? Kecewa. Biar tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Pertama, ambil hikmahnya. Sebetulnya Teh Diana ini sedang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dari mana? Kalau sampai baju itu datang, dia akan jadi orang sombong dengan baju bagusnya itu. Merasa lebih baik dari orang. Nanti kalau jalannya bukan begini. Gimana Pak Ustadz? Karena baju baru. Baju baru. Baju baru. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh gitu. Belum emas ya kan? Gimana kabarnya? Dengan baju tidak datang diselamatkan. Cincinnya belum lagi. Cincinnya. Maaf ya, mau cuci tangan dulu. Kerudung. Udah. Akhirnya yang datang daster nih Pak Ustadz. Iya. Iya. Nggak datang. Justru diselamatkan. Ini ada nasihat yang sangat indah dari Muslim bin Yasar dalam kitab Hilyatul Aulia. Apa nasihatnya? Idza labista thauban fadhonanta annahu idza labista thauban afdalu min ghairi fabi'sa thawb walak.
Kata Muslim bin Yasar, ibu, ketika ibu pakai baju dan ibu pakai baju merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih kaya dari orang lain, fabi satsaub huwalak, maka itu seburuk-buruknya baju. Jadi si Teh Diana lagi diselamatin sama siapa? Sama Allah. Makanya buat ibu, kalau ada bukber nggak usah dress code dan yang ada aja. Kasihan suaminya ntar kena stroke. Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Ibu CO mulu tiap hari. Bu, dengarkan baik-baik. Kecantikan itu bukan di pakaian, tapi kecantikan itu di akhlak dan senyuman. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ya. Sekarang ini kesempatannya nih jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya, Bu. Ya Allah, saya nggak nyangka. Jangan ibu-ibu, anak-anak aja nggak ada yang naik. Yang mana? Yang depan, Ibu, iya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Masito dari Majlis Taklim Jami Al-Ikhlas, Kampung Bulak Teko, RW 11, Kalideres, Jakarta Barat. Kalideres. Ibu Masito. Ya Bu, silakan Ya, Bu. Ustadz. Saya mau bertanya tentang mertua saya, Pak Ustadz. Saya tipe menantu yang sangat penurut. Apapun yang mertua saya minta, saya kasih. Dia mau pergi ngaji pakai motor, saya anterin walaupun keadaan saya lagi kurang fit. Oh. Dia mau minta belajar handphone, saya ajarin walaupun dia pemikirannya agak lemot. Oh. Belajar naik motor juga diajarin? Oh, dia Enggak, belum. Enggak. Oh iya. Terus kalau dia sakit saya urusin karena saya sama mertua saya satu rumah, Pak Ustadz. Karena di sini kita ada 2 menantu, Pak Ustadz. Yang menantu yang satunya itu sering membagi uang, ngirimin parcel buat lebaran yang sangat mewah, Pak Ustadz. Sedangkan saya hanya punya tenaga, Pak Ustadz. Oh. Begitu. Iya. Nah, di sini saya Ustadz baru bertanya, apakah di sini saya kecewa banget, Pak Ustadz. Kecewa, Bu? Kecewa banget sama Bukan mertua kecewa, saya. kecewa. Masuk Ibu kecewa. Kalau cowok kecewa, Ibu kan cewek, kecewa ya Bu ya. Kecewa banget, Iya, kecewa, Pak Ustadz. Saya sama mertua saya Iya. kayaknya berat sebelah gitu sama menantunya yang satunya. Mertua Ibu berat sebelah. Kayaknya gitu menteng-teng gitu, Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus jadi orang baik? Apakah saya harus cuek? Sedangkan hati ini sangat sakit banget, Pak Menyimpan Ustadz. kekecewaan Menyimpan terhadap kekecewaan. berat sebelahnya mertua Ibu. Kepada menantu yang pertama dia lebih sayang, tapi kepada Ibu dia tidak perhatian. Padahal Ibu sudah berkorban semua yang Ibu bisa kepada mertua Ibu. Betul, Pak Ibu Ustadz. sakit hati, Iya. kesal, Hanya kesal aja. kecewa. Sedikit. Bagaimana respon suami Ibu ketika Ibu ngadu ke suami Ibu? Respon suami sabar aja. Sabar aja. Sabar tapi ada batasnya, Pak Ustadz. Sabar ada batasnya. Iya, iya. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Apakah saya harus jadi orang baik? Apa saya harus cuek dengan keadaan di keluarga saya ini? Oke, baik. Mohon penjelasannya dan semoga kecewa ini menjadi ibadah buat saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Abi bisa dijawab terlebih dahulu? Iya. Tentang pertanyaan dari Ibu Masito. Kecewa terhadap mertuanya. Apakah kekecewaan ini harus saya hadapi tetap menjadi orang baik, berlaku baik terus menerus ya, atau saya cuekin aja deh? Bagaimana baiknya Abi? Baik. Silakan dijawab Abi. Bu. Alhamdulillah. Kadang kita sudah berbuat, kita sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi kadang ada dalam diri kita butuh pengakuan dari setiap apa yang semua kita lakukan. Benar apa enggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo, kata Nabi, aksaru ummati yadkhulul jannah bi husnil khalqi. Banyak nanti di antara umatku
umatku yang mereka masuk ke dalam surga. Siapa di antaranya? Bi husnil khalqi, orang yang ketika hidup dia selalu menjaga akhlak yang baik. Alhamdulillah. Maka bagi mereka-mereka yang soleh, bagi mereka-mereka yang baik, bagi mereka-mereka yang tulus dalam berbakti, jangan pernah dikira orang-orang itu tidak pernah diuji oleh Allah. Betul apa betul? Boleh jadi Allah menguji dari ketaatan kita, Allah menguji dari kesolehan kita, Allah menguji dari ketulusan kita. Kenapa? Karena setiap setan tidak pernah mau dan tidak akan suka kalau setiap ibadah kita itu diterima oleh Allah. Betul apa betul? Sehingga akhirnya itu setan merusak niat kita, merusak ketulusan kita, merusak bakti kita. Dengan cara apa? Tuh mertua sayangnya sama si Titin doang. Ada si Titin ada? Mana si Titin? Iya Pak ya. Sayangnya cuma sama mantu pertama doang. Betapapun lu baik sama mertua, ngurusin mertua, ngemasakin mertua, ngasih apapun sama mertua, tetap aja nggak pernah dianggap. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo jangan sampai kita terpedaya dengan yang namanya setan. Karena apapun yang kita lakukan dengan segala ketulusan kita, setan gak pernah mau setiap kebaikan kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Biarin bu, kullu syai'in maziyah. Setiap orang itu punya kelebihan. Jangan iri ama rejeki jangan iri ama kelebihan Setiap orang diberikan kebaikan oleh Allah dan nggak perlu pensiun jadi orang baik. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jangan iri sama menantu satu yang punya duit banyak. Dia cuma bisa ngasih duit, tapi tenaga bisa jadi itu gak ikhlas ya kan? Tenaga kita bisa lebih ikhlas, lebih waktunya kan lebih dekat dengan mertua. Benar. Apalagi mertua itu adalah anggap aja sebagai ibu kita, ibu kandung kita juga kan Pak Ustadz ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya Ece. Perkenalkan nama saya Dewi dari MT As-Sakinah Gunung Sindur. Baik, mohon izin saya ingin bertanya. Iya. Saya punya teman. Tapi sebutlah namanya Lia. Lia? Ya. Oke. Bukan Lia Eden ya? Iya bukan, tempat bahasa Inggris kan ini beda. Lia. Teman saya ini sudah menikah, namun dari pernikahan yang jodohkan dari orang tuanya. Perjodohan? Iya perjodohan. Menikah karena dijodohkan? Iya betul, walaupun tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa nyaman, tapi... Ada rasanya? Enggak maksudnya gimana ya? Rasanya nano-nano. Tapi karena sebagai bukti... cinta dan bukti baktinya kepada orang tuanya, akhirnya teman saya menuruti kemauan orang tuanya untuk dijodohkan dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Bukan pilihannya. Ya. Seiring berjalannya waktu, berapa lama tuh? Teman saya kehidupan rumah tangganya tidak bahagia. Tidak bahagia? Iya. Mohon maaf, berapa lama pernikahannya tuh nggak bahagia? Pernikahannya kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun? Ya. Nggak bahagia? Ya, selama saya 15 tahun. Laman saya. Curhat. Pernikahannya 15 Cari simpati. Pernikahannya menjual kesedihan. Iya. Pernikahan saya 15. Mulai. Saya menikah 15 tahun, bukan berarti saya 15 tahun gak bahagia Bu. Iya. Saya 14 tahun 11 bulan saya bahagia. Alhamdulillah. Yang gak bahagia pasti persidangan itu saya gak bahagia. Masya Allah. Yang sabar ya Abedu. Ya Bu. Disuruh sabar Abedu tuh. Terus Bu, setahun boleh gak lanjut? bahagia. Lanjut Ya. Bu. Jadi teman saya itu sudah menikah 1 tahun, Iya. dari awal pernikahan sampai saat ini belum merasakan kebahagiaan Iya. dari suami pilihan dari orang tuanya. Karena suaminya tidak mau menafkahi pertama dan suaminya itu semena-mena terhadap teman saya. Suaminya semena-mena waka. Nggak menafkahi suaminya Bu? Iya, tidak itu menafkahi. Itu namanya semena-mena waka. Iya, terus Bu? Karena teman saya ini berharap pernikahannya 1 kali seumur hidup dan berharap pernikahan yang hanya dari metode ta'aruf ini pacaran setelah menikah, namun tidak seperti yang dia
bayangkan sebelumnya, karena suami ini sebelumnya memberikan harapan-harapan yang manis, janji-janji yang manis seperti ya akan membahagiakan, menyenangkan dan akan memberikan harta yang lebih kepada istrinya. Nah dari janji-janjinya tersebut suami tidak menepatinya sama sekali, seperti itu. Nah seiring berjalannya waktu si suami ini bertemu dengan wanita lain di luar sana. Ya begitu, jadi selingkuhannya itu ada beberapa dan salah satunya ada dinikahi siri ya. Nah kenapa suaminya tidak mau menafkahi istrinya? Karena selama awal pernikahan si istri bekerja mandiri. Ya, bekerja apa saja yang bisa dia lakukan, berjualan dan lain sebagainya. Nah dari situ si suami tidak merasa bertanggung jawab bahwa kamu kan sudah bisa bekerja mencari uang sendiri, jadi tidak ada tanggung jawabnya dia untuk menafkahi seperti itu. Padahal dia juga bekerja karena keterpaksaan begitu Adudu. Ya karena keterpaksaan karena dia tidak dapat nafkah sama sekali. Nah bagaimana nih keadaan teman saya yang sampai sekarang secara psikologis ya, batin maupun zohirnya sakit ya, sakit pastinya karena punya suami yang tidak menafkahi, tidak membahagiakan dia. Namun dia juga masih bertahan karena yaitu kembali baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan di hati kecilnya dia sangat menyalahkan kedua orang tuanya. Gitu. Karena apa? Pilihan orang tuanya malah menjadikan dia seperti ini. Malah menjadikan dia tidak bahagia gitu. Iya. Nah, yang saya tanyakan, teman saya ini selalu menyalahkan orang tuanya, apakah berdosa dengan sikapnya yang selalu menyalahkan orang tua? Dan yang kedua, bagaimana cara saya untuk menyikapi tentang teman saya yang mengalami masalah rumah tangga seperti ini. Seperti itu. Ya, mohon izin dan mohon dijawab pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Cep mungkin bisa bantu Ustadz Cep. Insya Allah. Ibu Dewi pertanyaan ini dari Gunung Sindur. Tentang sahabatnya Lia. Yang menikah karena dijodohkan. Betul. Dari kedua orang tuanya. Karena ingin patuh, ya udah mau mau ikut perjodohan. Tapi gak bahagia Pak Ustadz. Dia akhirnya kecewa sama orang tuanya Pak Ustadz. Kecewa. Iya, tadi saya salah jadi kesewa lagi. Kalau kesewa kan berarti kayak disewa ya, ini kecewa Pak Ustadz ya. Kecewa sama orang tuanya, apakah dosa kecewa dengan kedua orang tuanya? Apakah dosa kecewa kepada orang tuanya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tuh dia menghadapi situasi yang seperti ini? Bertahan. Sebagai temannya. Sebagai temannya, bagaimana cara menasihati kepada Lia ya? Seperti itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Siap. Bu. Untuk teh siapa tadi? Teh Dewi, berarti ini untuk temannya Teh Dewi. Bu, semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Setuju nggak Bu? Tidak ada orang tua menzolimi anaknya. Semua orang tua dimanapun pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi untuk temennya Teh Dewi tidak baik kalau terus menyalahkan orang tua. Terus berbuat baik ke orang tua. Yang namanya orang tua tadi saya sampaikan pengen yang baik untuk anaknya. Tapi yang namanya juga manusia, al-insanu bitadbir wallahu bittaqdir. Manusia mah hanya bisa berencana, hanya Allah yang menentukan. Tadi orang tua dari temennya Cedewi sudah memilihkan yang terbaik lewat ta'aruf malah nggak pacaran. Yang muda-muda pada pacaran apa enggak? Belum ya? Nggak boleh ya. Nih yang cowok-cowok nggak pacaran kan? Enggak, jangan. Jangan, saya aja nggak pacaran. Nggak boleh. Ini Bang Bedu juga enggak? Saya nggak pacaran. Nggak pacaran. Nggak ada yang mau. Jangan, cowok yang keren itu bukan cowok yang sering cium tangan pacarnya. Cowok yang keren itu cowok yang sering cium tangan ibunya. Tangan pacarnya boleh jadi lebih mulus, tapi ingat doa ibumu jauh lebih tulus. Ya, well, gitu dong. Done, well Bu, done. Bu,
Bagaimana jadi Teh Dewi? Ingatkan temannya. Yang pertama, perbaiki hubungannya dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, bikin komitmen. Bertahan atau tinggalkan. Take it or leave it. Betul. Kalau mau bertahan, bikin komitmen. Kalau kamu mau meninggalkan aku, berarti lu, gua. Wow, luar biasa. Seperti itu Ibu Dewi ya. Tetap ya dijalankan karena baktinya kepada orang tua. Kemudian nasihatin kepada temannya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan termasuk dengan Allah. sholatnya. Termasuk dengan sholatnya. Seperti itu Mbak Dewi ya. Oke. Tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Oke, baik. Itulah tadi pertanyaan dari jamaah ya. Bagaimana caranya agar kekecewaan itu benar-benar bisa kita atasi sebagai amal ibadah. Bisa kita switch responnya dari rasa bad mood, kesel, sakit hati. Kemudian karena kita ingat Allah, kekecewaan itu berubah menjadi ladang pahala buat kita. Dengan cara bersabar akan apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Sesaat lagi kita akan kembali lagi untuk jamaah. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Berfaedah. Sukses. Dipersembahkan oleh Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu. Lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Ini bukan bunyi beduk, tenang. Ada Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar. Buka atau sahur, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Ini bukan bunyi beduk, tenang. Ada Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar. Buka atau sahur, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu. Lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Ini bukan bunyi beduk, tenang. Ada Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar. Buka atau sahur, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Ini bukan bunyi beduk, tenang. Ada Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar. Buka atau sahur, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu. Lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Dipersembahkan oleh
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah menuju Jannah. Jangan kau gantungkan bahagiamu kepada manusia. Nah, dari tadi Ustadz Cep dan Ustadz Abi sudah menjabarkan isi tausiahnya untuk tema kita hari ini. Dan langsung saja Ustadz Cep dan Abi untuk kasih sedikit kesimpulan untuk tema kita hari ini, Pak Ustadz. Kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini, saya teringat satu nasihat di kitab Kifayatul Atqiya. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Jangan pernah meminta, jangan pernah berharap kepada manusia ketika engkau butuh dalam hidup, tapi mintalah ke Allah, zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah itu marah kalau kita enggak minta, tapi manusia marah kalau kita banyak minta. Dan ingat, kebahagiaan itu jangan digantungkan kepada manusia. Kebahagiaan, ketenangan sejatinya datang dari Allah. Huwallazi anzalas sakinah. Allah lah sesungguhnya yang menurunkan kebahagiaan, ketenangan ke hati kita. Begitu Kang Bedu. Baik, kalau Abi? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Guru kita Ustaz Encep tadi sudah menjelaskan. Abi menambahkan bahwa kita tidak boleh pensiun jadi orang baik. Betapapun kecewa, teruslah jadi orang baik. Betapapun orang lain tidak menerima kebaikan kita, teruslah jadi orang baik. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang kita buat, dia tidak akan pernah salah jalan dan dia tahu jalan pulang. Insya Allah yang kita tanam kelak besok akan panen sesuai dengan apa yang kita tanam. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, baik, artinya jangan pernah berhenti menjadi orang baik karena kekecewaan hadir dalam hidupmu. Jangan bergantung kepada manusia yang hanya akan melahirkan kekecewaan. Bersandarlah kepada Allah, niscaya hidup akan terasa lebih mudah dan lebih nikmat karena kita berserah kepada yang semestinya, kepada Sang Pencipta yang mengetahui apa yang kita rasakan dan kita butuhkan. Untuk itu, mari kita akhiri tausiah ini dengan berdoa Abi dan Ustadz Cep, ya, agar apa yang tadi Abi sampaikan, Ustadz Cep sampaikan, ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang menjadi keinginan doa kita Allah kabulkan semuanya. Amin amin amin. Silakan Abi. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, angkat kedua belah tangan kita, buka mata hati kita semua. Kita sempurnakan kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan setiap langkah dan setiap gerak dan setiap niat yang kita hajatkan kepada Allah betul-betul menjadikan sebab Allah kabulkan doa kita semua. Istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan niwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah atas segala kenikmatan yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Terkadang kami yang suka lupa ya Allah dengan semua nikmat yang begitu banyak kau limpahkan kepada kami, sehingga kadang-kadang ketika kami melihat nikmat orang lain lalu itu malah melupakan rasa syukur kami dengan semua kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Jangan sampai ya Rabb nikmat yang kau berikan kepada orang lain lalu menjadikan kami orang-orang yang tidak bersyukur ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami lupa bahwa Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha mencukupi, dan Engkau yang maha menyempurnakan dari setiap apa yang menjadi harapan kami. Maafkan kami kalau sampai saat ini banyak berharap kepada manusia ya Allah. Kami tidak berharap kepadamu, tapi hanya berharap kepada manusia, sehingga dari harapan itu pada akhirnya hadir kekecewaan dalam diri kami. Bukan Engkau yang salah ya Allah, tapi salahnya kami berharap kepada manusia ya Rabb. Salahnya kami bergantung kepada orang ya Allah. Salahnya kami berharap kepada siapapun ya Allah, padahal yang menjawab setiap doa adalah Engkau.
Yang mengabulkan setiap permohonan adalah Engkau. Yang menjadikan segala sesuatu terjadi adalah Engkau. Maka hari ini ya Allah, kami munajat kepadamu. Kabulkan doa kami ya Allah. Silahkan sebut doa kita semua, minta sama Allah. Boleh jadi hadir di tempat ini ada orang yang paling dicintai oleh Allah. Dengan doa dia boleh jadi Allah mengabulkan doa kita. Silahkan ibu berdoa, minta sama Allah. Apapun yang jadi ujian kita, langitkan kepada Allah. Apapun yang menjadi kesulitan kita, sampaikan kepada Allah. Doakan suami ibu, doakan orang tua ibu, doakan mertua ibu. Terlebih doakan anak-anak ibu semua. Sehingga kita tidak berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berharap, kepadamu kami memohon. Tidak ada daya, tidak ada upaya dalam diri kami. Kami yang banyak dosa, kami yang banyak mengeluh, kami yang banyak ya Allah aral, kami yang banyak ya Allah kadang selalu merasa kurang. Maka apa yang menjadi permohonan kami, cukupkan untuk kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Sekarang doakan orang sebelah kiri ibu, biar sehat. Doain panjang umur, berkah rezekinya, doanya dikabul oleh Allah. Doain orang sebelah kanan ibu, biar sehat, panjang umur, berkah rezekinya, semoga doanya dikabul Allah. Ikutin doa Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bersalaman, berpelukan, ucapkan terima kasih sudah didoakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi doanya. Sarcep untuk tausiahnya, Abi juga untuk tausiah. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Azam Tangerang, Banten Raya, Tangerang Raya di Banten. Terima kasih juga untuk pemirsa Setia TV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah spesial semesta Ramadan. Dan jangan lupa follow media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @btv Jalan Dakwah Official. Dan jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raya berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.